selamat sore Bu Sonya. Apa kabar? Sehat? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Ibu Risa. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Saya dengar Bu Sonya mengalami permasalahan menghadapi murid-murid yang kesulitan fokus saat belajar. Apa betul? Iya, betul sekali, Bu. Ada suatu hal yang mengganggu di benak saya karena banyak murid saya yang tidak fokus dalam belajar, Ibu. Oh, begitu. Lalu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita sore ini? Oh, saya berharap sekali ya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dan juga saya berharap mendapatkan gambaran atas apa yang saya perlukan gitu, Bu. Oke, baik. Ya, semoga dalam diskusi kita kali ini kita dapat mendapatkan solusi. Nah, bagaimana situasi di kelas Bu Sonya sekarang? Oh, sekarang sih situasinya kayak kebanyakan anak cenderung melamun, tidak antusias, banyak yang merasa bosan, dan terutama saya itu harus mengulang materi beberapa kali, Bu, karena banyak murid yang memang kurang paham. Hmm, seperti itu. Memang situasi apa yang diinginkan oleh Bu Sonya? Oh, saya sih mengharapkannya atau menginginkan murid fokus ya, Bu, selama pembelajaran, dengan memperhatikan perhatian yang lebih terarah, kayak gitu, Bu. Oh, nah, kira-kira nih, apa yang dapat membuat hal itu terwujud? Saya sih akan mencoba untuk, membuat metode pembelajaran yang bervariasi ya, Bu, seperti berbasis proyek, terus diskusi kelompok, terus juga pembelajaran yang berbasis permainan gitu ya, mengikuti zaman gitu ya, Bu, ya. Terus saya juga bisa meningkatkan mungkin keterlibatan murid dengan melibatkan mereka dalam aktivitas yang interaktif, seperti bertukar pikiran, presentasi, dan juga bereksperimen langsung. Bagus juga Bu Sonya. Nah, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Bukan kayaknya sih ya, posisi saya tuh mungkin ada di skala 7, Bu. Karena saya keterbatasan dari segi waktu, membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, membuat media pembelajaran yang menyenangkan, Ibu. Oh, baik. Nah, jadi menurut Ibu Sonya nih, apa yang sebaiknya dilakukan atau rencananya apa yang harus Ibu siapkan? Rencana yang sudah saya siapkan yaitu seperti pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, terus, menyusun rencana pembelajaran dengan berbagai metode, lalu Mmm. menyusun kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan emosional murid itu. Nah, itu bagus juga, Bu. Sepertinya hal tersebut dapat Ibu lakukan. Nah, lalu menurut Ibu kira-kira apa strateginya? Strateginya yaitu saya akan, berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan rencana tersebut. Nah, bagus tuh kolaborasi. Nah, kira-kira apa yang dapat memastikan hal tersebut? Suaranya jauh. Bagaimana Bu Risa, suaranya kurang terdengar? Oh gitu, maaf. Nah, kira-kira apa yang dapat memastikan hal tersebut dapat berjalan? Eee, Melakukan refleksi, Bu, setelah selesai pembelajaran, Mhm. lalu memperbaiki kekurangan, melakukan evaluasi, dan mengumpulkan umpan balik dari murid mengenai metode yang digunakan. Apakah umpan baliknya itu menyenangkan atau tetap membosankan, kayak gitu, Bu. Seperti itu ya? Mhm. Nah, apa komitmen dari Jauh, Bu, jauh lagi suaranya. Mohon ini maaf. nggak kedengeran ya? Oh, Oke, eee, nah kira-kira nih apa komitmen Bu Sonya terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? eee, saya akan melaksanakannya untuk aksi nyatanya yang telah ditentukan, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi serta menjaga konsistensi. Oke, baiklah kalau begitu.
Nah, dari hal tersebut nih, seberapa yakin Ibu dengan keberhasilan rencana ini? Nah, kalau dari segi keberhasilan, saya cukup yakin ya Bu dengan rencana ini, karena saya yakin keyakinan ini Hmm. didasarkan dari rencana yang sudah saya susun secara detail dan dukungan dari berbagai pihak Bu. Oh, oke. Lalu apa keraguan yang ada pada diri Ibu? Nah ini Bu, keraguannya yaitu tertentu ya pasti ada keraguan. Keraguannya yaitu mendapat dukungan Bu dari sumber daya dan pihak sekolah dan juga rekan guru. Oke. Nah, kira-kira apa kerugian yang Ibu tanggung jika Ibu tidak melakukan rencana ini? Udah pasti ya Bu ya, kerugiannya ada di dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran di kelas tetap monoton tuh Bu, dan juga anak-anak tetap tidak fokus saat belajar, yang mana itu akan berdampak negatif pada motivasi dan hasil belajar murid juga Bu. Oke. Apa yang Ibu butuhkan agar komitmen Ibu ini berjalan dengan sesuai rencana? Tentunya dengan dukungan penuh dari kepala sekolah, baik dari segi kebijakan maupun sumber daya yang diperlukan. Rekan guru juga Bu berpengaruh ya, dan saya butuh juga, yaitu kerjasama untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan konstruktif. Lalu juga yang terakhir adalah umpan balik dari murid Ibu, begitu. Oke, berarti sudah mencakup semua ya? Betul Baik, Ibu. Bu Sunya, semoga apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan harapan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Bu Risa, terima kasih akhirnya saya mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang saya hadapi. Baik, sama-sama Bu Sonya, terima kasih kembali. Ya. Selamat sore Bu Yuni, bagaimana kabarnya sehat? Apa Bu Yuni ada waktu untuk menemani saya untuk berdiskusi? Selamat sore Bu Risa, alhamdulillah sehat. Boleh Bu Risa, kebetulan hari ini saya sedang kosong. Ada apa ya Bu? Oke, baik Bu, saya sedang mengalami permasalahan di kelas Bu. Saya kesulitan mengkondisikan kelas ketika saya menjadi guru infal. Setiap belajar, anak-anak ada saja yang berbicara, sehingga teman-teman yang lain terganggu, dan saya pun terganggu saat menjelaskan materi. Oke Bu, saya cukup paham. Baiklah, sebetulnya apa, yang menjadi tujuan Bu Risa nih setelah pertemuan kita sore ini? Pertemuan sore ini nih saya ingin dari pertemuan kali ini, dapat membuat kelas saya menjadi lebih kondusif dengan meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, walaupun saya memang tidak memegang kelas secara utuh. Oke, baiklah kalau begitu, pertama kalau boleh saya tahu di sekolah Bu Risa itu sebagai guru apa ya Bu? Nah, kebetulan saya di sekolah sebagai guru pendamping khusus, Bu, yang menangani anak berkebutuhan khusus di kelas. Sehingga saya memang jarang memegang kelas secara utuh. Oh, saya mengerti Bu Risa. Menjadi guru infal tentu memiliki tantangan tersendiri ya. Bisa diceritakan detailnya Bu, apa yang terjadi di kelas Ibu, dan terutama apa nih yang menjadi tantangan sehingga ingin mencapai tujuan tadi? Nah, Bu, gini, ketika saya masuk kelas, mereka itu terlihat kurang peduli dengan instruksi yang saya berikan. Ada yang bicara sendiri, ada yang nggak fokus. Terus saya juga jadi merasa kehilangan kontrol, Bu. Jadi buat saya gimana ya, bingung gitu ngadepin mereka. Lalu saya juga sudah melakukan berbagai metode pembelajaran kepada mereka, akan tetapi masih belum benar-benar efektif ketika menjadi guru infal. Tantangan saya yaitu saat ada murid yang ngobrol di kelas saat pembelajaran tersebut berlangsung. Oke, baik Bu Risa, terima kasih sudah berbagi. Menurut Ibu nih, apa yang membuat mereka tidak, merespon baik, dengan Ibu? Nah, mungkin ya, Bu, ya, mungkin karena saya hanya sebagai guru infal. Lalu jadi mereka merasa tidak perlu menghormati, terus, atau tidak perlu memperhatikan saya seperti guru tetap yang lainnya.
Saya juga merasa belum cukup mengenal mereka, Bu. Oke, baik, karena sebagai guru infal ya, bisa jadi Bu, seperti itu, anak-anak merasa situasinya berbeda dengan guru utama. Nah, ini biasanya Bu Risa bagaimana cara mendekati mereka saat menjadi guru infal, Bu? Nah, yang biasa saya lakukan ketika menjadi guru infal sih biasanya saya langsung memberi mereka tidak siap mendengarkan. Mungkin saya terlalu fokus terhadap materi dan lupa membangun hubungan dengan mereka terlebih dahulu. Oke, baik, pengamatan yang bagus Bu Risa, memang membangun hubungan sebelum instruksi, dapat membantu kita ini menciptakan suasana yang lebih kondusif. Iya Bu, itu mungkin ide yang baik. Saya bisa memulai kelas dengan hal yang menyenangkan mungkin ya Bu ya. Oke, bagus Bu Risa. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengatasi masalah Ibu ya. Sekarang kira-kira nih aktivitas apa yang bisa dilakukan, Bu Risa nih agar mereka nyaman dan interaktif di kelas? Saya sih berpikir mungkin bisa mengajak mereka melakukan permainan terlebih dahulu atau seperti ice breaking. Saya perhatikan saat pengajaran ada anak yang terlihat bosan, lalu, tidak memahami materi pelajaran dan ada pula yang mencari perhatian terhadap saya. Oke, ide yang bagus Bu Risa ya. Dengan begitu Ibu dapat mencairkan suasana di antara, Ibu dan anak-anak dan bisa berinteraksi dengan leluasa dan nyaman. Nah, untuk membuat mereka juga konsentrasi saat belajar nih, kira-kira Ibu ada ide yang bisa dilakukan, Bu? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik kepada murid-murid saya. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak mudah bosan dan memberikan penguatan positif kepada murid-murid yang jarang berbicara dengan berupa apresiasi. Oke, bagus sekali ya Bu Risa ya. Menurut saya strategi Ibu lebih meyakinkan nih untuk membuat murid lebih siap menerima, kehadiran Ibu di kelas, sehingga bisa fokus terhadap Ibu, bisa mendengarkan dan menjalankan instruksi Ibu, dan pembelajaran juga bisa, dilaksanakan di dalam suasana yang lebih kondusif. Selanjutnya nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjaga suasana kondusif itu, terus terjadi Bu di sepanjang kelas? Saya akan mencoba solusi yang tadi sudah dibicarakan. Lalu untuk solusi yang sudah dibicarakan dilakukan saat pelajaran berlangsung. Dan saya kira harus lebih sabar dan lebih fleksibel dalam pendekatan terhadap murid-murid saya. Iya, betul sekali Bu Risa ya, kesabaran dan fleksibilitas itu sangat penting, kita lakukan apalagi dalam suasana kita belum, begitu mengenal anak-anak begitu ya. Baiklah Bu Risa, rencana Ibu baik sekali. Bagaimana perasaan Bu Risa sekarang setelah berdiskusi dengan tantangan itu? Nah, dari diskusi ini saya menjadi lebih lega dan lebih percaya diri, serta punya strategi yang lebih jelas. Terima kasih ya Bu Yuni atas diskusinya. Baik Bu Risa, senang saya bisa membantu Bu Risa. Jika ada tantangan lain yang ragu, jangan ragu untuk berbagi lagi ya. Semoga berhasil Bu Risa. Ya, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Sore Bu Sonya, bagaimana kabarnya? Bolehkah saya meminta waktu, sedikit sore ini Bu? Saya mau bercerita nih mengenai kendala, yang saya hadapi di kelas nih saat menghadapi murid yang selalu membuat masalah Bu. Selamat sore juga Ibu Yuni, alhamdulillah baik. Kalau boleh saya tahu, apa kendala yang Ibu hadapi saat berhadapan dengan murid yang selalu bermasalah, Bu? Baik Bu Sonya nih salah satu murid saya sering membuat masalah dengan teman-temannya, sampai kemudian dia dijauhi dan bahkan teman-temannya itu takut serta malas berinteraksi dengannya. Tetapi, ketika masalah itu terjadi dia merasa bukan salahnya, padahal justru anak tersebutlah yang selalu memulai masalah terlebih dahulu. Anak ini memang memiliki emosi yang kurang stabil kalau saya lihat dan juga agak temperamen.
Saya rasa ini sangat mengganggu proses pembelajaran, Bu. Jadi saya menginginkan, kelas saya kondusif dan anak-anak saya juga, emosinya seimbang sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Seperti itu. Lalu menurut Ibu Yuni, bagaimana Ibu menyikapi murid tersebut? Selama ini yang saya lakukan biasanya menegur secara langsung, Bu, eee, atau kadangkala saya tidak, membiarkan dia di luar kelas begitu, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Tetapi malah dia marah begitu. Nah, saya menjadi bingung dan kadang-kadang menjadi ya sangat mengganggu gitu, Bu. Mmm, Menegur berarti ya Bu Yuni ya? Iya, betul. Teguran mungkin memang dapat membantu pada kondisi tertentu ya Bu Yuni, akan tetapi untuk anak yang temperamen sepertinya kurang tepat dan kurang efektif Bu. Nah, apakah Ibu pernah mencoba memahami apa yang menjadi pemicu anak tersebut memiliki perilaku seperti itu Bu? Kebetulan nih saya belum memahami secara mendalam, Bu, hal yang menjadi pemicu anak tersebut berperilaku demikian. Tapi sepertinya dengan sikap dia yang mudah tersinggung ketika temannya mengomentari sesuatu tentang dirinya atau ketika dia tidak dapat menyelesaikan masalah, tugasnya, bahkan ketika teman-teman bercanda, dia menganggapnya mungkin sebuah olokan sehingga dia menjadi marah begitu ya. Terkadang dia juga berulah tanpa alasan yang jelas tiba-tiba, sifat temperamennya muncul begitu, Bu. Mmm, Jadi saya belum, terlalu memahami permasalahan dia. oh gitu. Iya, Bu. Ada kemungkinan, murid ini merasa tidak nyaman mungkin ya dengan interaksi sosial di kelas, atau mungkin saja anak tersebut mencari perhatian di luar. Lalu atau mungkin, anak tersebut merasa tertekan Bu dengan tugas yang tidak kunjung selesai. Lalu apakah Ibu pernah berbicara secara pribadi mungkin dengan muridnya? Atau mungkin dengan menggali perasaan apa yang dia pikirkan? Mmm, belum pernah secara mendalam, Bu, saya lebih sering menegurnya selama ini. Jadi, yang Ibu tadi, pertanyakan belum saya, Bu. Jadi saya, mungkin demikian ya, Bu, saya supaya bisa memahami anak ini, perasaannya, baik permasalahan yang sebetulnya dia hadapi, mungkin saya harus berbicara empat mata mungkin dengan anak ini. Nah, jadi ke depannya saya akan mencoba lebih terbuka dan mendengarkan apa yang anak ini utarakan begitu. Baik sekali, bagus sekali ya. Lalu sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya, Bu, sepertinya tadi, yang berbicara secara personal dengan anak ini ya, Bu, ya, saya akan mencoba mencari tahu penyebab, apa yang membuat perilaku demikian dari latar belakang rumahnya misalnya, dengan melakukan pendekatan secara personal seperti, juga ditambah dengan adanya kolaborasi dengan orang tuanya. Saya bisa mencoba berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, juga menggali informasi yang berkaitan, dengan anak tersebut, terus saya dengan orang tuanya, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Yuni. Lalu apakah Bu Yuni sedang melakukan strategi lain, Bu, terkait pengendalian emosi anak itu? Nah, untuk yang ini mungkin, belum juga saya lakukan, Bu, namun saya akan mencoba membuat anak ini tenang sehingga emosinya menjadi seimbang begitu ya dengan, melakukan salah satu teknik anak ini untuk pada zona tenang begitu ya dengan teknik stop atau mindfulness dan, saya akan mencoba membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak tersebut untuk memahami apa yang dia rasakan. Oke, bagus sekali ya, Bu Yuni. Lalu, apa komitmen yang akan Ibu Yuni lakukan agar anak tersebut dapat mengendalikan emosinya sehingga tidak lagi membuat masalah? Tentu saja, Bu, hal yang akan saya lakukan tadi, saya akan lakukan dengan, secara konsisten,
Kemudian saya juga akan membuat sebuah kesepakatan dengan anak tersebut supaya bisa mengikuti arahan saya sehingga dia bisa memiliki perkembangan yang baik dalam emosinya. Dan saya juga bagi saya pribadi ini saya harus lebih bersabar mungkin ya Bu ya dalam menghadapi perilaku anak tersebut. Oke, bagus sekali Bu Yuni ya. Saya senang sekali Ibu dapat terbuka untuk mencoba pendekatan baru ini. Terkait permasalahan Ibu, saya yakin dengan kesabaran dan juga perhatian Ibu, murid tersebut akan berkembang lebih positif ya Bu ya. Jangan lelah untuk bersabar terus ya Ibu ya, dan Baik Bu. terus melakukan strategi pengendalian emosi pada anak tersebut. Lalu bagaimana Bu sekarang perasaan Ibu? Apakah sudah menemukan strategi yang tepat atas permasalahan ini? Sudah Bu, strategi yang akan saya lakukan seperti yang tadi kita diskusikan. Alhamdulillah saya juga sekarang merasa lega dan merasa lebih percaya diri Bu, juga senang mendapatkan solusi baru berkat adanya diskusi ini dengan Ibu Sonya. Terima kasih Bu ya atas sharing-nya, semoga saya dapat berhasil menerapkan strategi tersebut. Oke, sama-sama Bu Yuni.